Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada bab ini kita akan membahas mengenai menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat menjelaskan pengertian ragam hias pada bahan tekstil, mengidentifikasi unsur ragam hias, mengidentifikasi produk berkarya ragam hias, dan menggambar ragam hias. Yang pertama, mari kita lihat pengertian ragam hias. Ragam hias disebut juga dengan ornamen. Nah, penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, ataupun melukis. Seperti yang kita tahu, ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan alam, flora dan fauna, serta manusia yang hidup di dalamnya. Ragam hias juga memiliki makna karena disepakati oleh masyarakat penggunanya. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi atau digayakan yang meliputi penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk atau deformasi. Nah, itu tadi pengertian dari ragam hias. Selanjutnya kita lihat pengertian dari tekstil. Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Nah, seperti yang kita tahu ya, misalnya ada bahan tekstil yang berasal dari serat, diolah kemudian menjadi benang atau kain dan dijadikan biasanya busana atau produk-produk kerajinan. Ini kita lihat contoh ragam hias pada bahan tekstil. Misalnya ada pola batik pada baju yang digunakan oleh pria ini, atau ada juga pola-pola geometris yang diletakkan di kain, atau ada juga pola-pola dari batik yang diletakkan di kain. Selanjutnya kita lihat jenis dan bahan pewarna tekstil. Jadi bahan pewarna tekstil ini bisa berasal dari pewarna alami maupun buatan. Kalau pewarna alami itu bisa berasal dari alam atau tumbuh-tumbuhan, baik secara langsung maupun tidak. Yang selanjutnya, pewarna buatan sintetis atau yang biasanya berasal dari bahan-bahan kimia. Selanjutnya, jenis dan bahan-bahan pewarna tekstil. Yang pertama ada soga, yaitu merupakan bahan pewarna alami yang berasal dari pohon soga, atau ada juga yang berasal dari kayu kuning, ada yang dari buah alpukat, ada juga yang berasal dari jati, mengkudu, ataupun ketumbar. Yang selanjutnya kita lihat teknik menggambar pada ragam hias. Teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama kita lihat ada menyulam. Menyulam merupakan suatu teknik menggambar yang bertujuan untuk dekoratif. Pada teknik ini kita bahan-bahan yang digunakan atau alat yang digunakan itu biasanya berupa jarum sulam, benang, ataupun pemindahnya ya pemindahnya. Yang selanjutnya ada membatik, dan ini yang akan kita lihat juga. Membatik adalah cara membuat atau menggambar motif pada kain atau bahan dengan sistem tutup dengan bahan malam maupun lilin, bisa juga dengan cetak atau celup, bahkan bisa juga dengan tulis. Yang selanjutnya adalah bordir. Nah, di bordir ini bisa dilihat gambarnya. Ini bordir adalah hiasan yang dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan jarum dan benang jahit. Nah,
Perbedaan bordir dan sulam ini terdapat pada alat yang digunakan. Kalau teknik menyulam kita menggunakan tangan, kalau teknik dari bordir ini kita menggunakan mesin bordir. Yang selanjutnya teknik songket. Teknik songket adalah teknik tenun menggunakan benang emas dan benang perak. Ini bisa dilihat untuk prosesnya dan hasil dari teknik songket. Yang selanjutnya kita lihat ini adalah sablon. Sablon adalah sebuah teknik untuk menggambar di atas bahan dengan bentuk yang kita kehendaki. Proses penyablonan menggunakan string sablon dan pastel sablon dalam proses pengerjaannya. Nah, ini screennya, dan hasil yang diinginkan adalah seperti ini contohnya. Yang selanjutnya jenis-jenis bahan tekstil memiliki sifat yang berbeda. Kita lihat kalau untuk tekstil yang bahannya katun itu bisa menyerap air. Kalau wool itu memiliki sifat yang lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Ada juga sutra yang bisa kita lihat memiliki sifat yang lembut, licin, berkilau, lentur, dan kuat. Nah, selanjutnya ada juga tekstil dari dapton, polister, dan nilon yang memiliki sifat tidak tahan panas, jadi ini tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, dan dia bahannya lebih kuat. Yang terakhir yaitu bahan tekstil yang berasal dari brokat. Nah, pada bahannya ini dia memiliki sifat yang mudah berubah warna, tidak mudah kusut, kurang menyerap air, dan tidak tahan terhadap temperatur yang tinggi. Baik, materi kita sudah selesai. Jika ada pertanyaan nanti bisa diutarakan di pijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.